salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jadi sebelum kita mulai perayaan Ekaristi malam hari ini, Pastor Leonis, Pastor Valentino akan menyampaikan isi dari paroki. Nah itu mari kita dengarkan apa sama Pastor, kemudian digantikan dengan misa. Kalau kelompok kategorial atau kelompok basis wilayah rohani merayakan pesta pelindung, biasanya diawali dengan katekese spiritualitas tentang santo atau santa yang bersangkutan. Nah, mulai tahun ini, tahun 2026, kita akan memulai dengan sesuatu hal yang baru, yang juga sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita harapan kita semua, dan juga keuskupan tentang visi misi. Dan pada awal ini, kita akan mendalami tentang visi kita, Paroki Bunda Teresa Calcutta Gereja Paniki Indah, yang mana visi ini diterangi atau sejalan dengan visi keuskupan. Jadi kalau orang lihat di warta paroki, di bagian awal di halaman depan, sekarang sudah tertera juga visi paroki, yakni Paroki Bunda Teresa Calcutta Gereja Paniki Indah mengembangkan jati diri dan martabatnya dalam komunitas yang berbasis sabda, iman, persaudaraan, kerasulan, dan masyarakat. Jadi itu visi yang cuma pendek, satu kalimat, kita rasa orang semua dapat menghafal itu semua, boleh menghafal. Dan lebih daripada itu, kita juga diminta selain untuk hal-hal, orang juga perlu menghidupi itu. Supaya kan namanya visi, tapi orang akan menuju ke sana. Dan kalau berbicara orang lebih dengan lebih baik itu visi, yang pertama yang kita dengar yang menjadi penekanan yakni jati diri dan martabat. Di visi ini sebenarnya mau mengajak kita untuk mengembangkan jati diri dan martabat gereja. Nah, apa itu jati diri? Apa itu martabat? Jati diri semuanya adalah identitas gereja sebagai persekutuan umat Allah, tubuh Kristus yang dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Jadi orang mesti sadar bahwa orang semua yang berhimpun dalam satu persekutuan, mulai dari kelompok basis sampai ke persekutuan yang lebih besar, paroki, kita adalah persekutuan umat Allah. Orang semua sudah dibaptis dan kita menjadi anak-anak Allah, kita disatukan menjadi umat Allah, persekutuan umat Allah. Itulah identitas kita. Sehingga orang perkumpulan misalnya KBK bukan sekedar bapak-bapak yang suka berkumpul, tetapi kita dipersatukan sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah, dengan Kristus sebagai perompe kepala, dan kitalah anggota-anggotanya. Dan kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia. Kalau tahu garam itu fungsi untuk apa, terang itu fungsi untuk apa. Gitu. Apalagi kita lihat tema yang sekarang, lebih baik menyinari daripada hanya sekedar bersinar. Itu dari Santo Thomas Aquinas. Nah, itulah orang dipanggil untuk menjadi garam dan menjadi terang di dunia ini. Nah, itu jati diri. Apa itu martabat? Kalau martabat itu menegaskan nilai luhur gereja sebagai sakramen keselamatan, tanda kasih Allah yang hidup dan bekerja di tengah dunia. Martabat mau menunjukkan ini sakramen keselamatan, bahwa ternyata orang perhimpunan di dalamnya dengan Kristus sebagai kepala, orang adalah umat Allah, mau menunjukkan bahwa ini sakramen keselamatan. Lewat tadi kita menjadi terang, garam dan terang dunia, bahwa ternyata orang perkumpulan, orang perhimpunan juga untuk ini demi keselamatan. Kita menjadi tanda sakramen keselamatan, tanda kasih Allah yang hidup dan bekerja di tengah dunia. Jadi orang bukan cuma sekedar datang berkumpul, tetapi ada sesuatu yang orang buat yang mau menyatakan bahwa kasih Allah hidup di tengah-tengah kita, tengah-tengah persekutuan kita, dan juga bekerja di tengah dunia. Dan itu orang boleh rasakan, boleh orang lain rasakan lewat orang bersikap, tindakan, orang karya pelayanan. Dan pengembangan jati diri dan martabat ini tidak hanya berlaku untuk para imam, di JPI ada 3 orang, atau para pengurus entah kelompok kategorial maupun teritorial, tetapi setiap orang. Ingat, orang semua adalah orang beriman dalam keluarga, wilayah rohani, kelompok kategorial, hingga seluruh paroki. Dan yang diharapkan bukan hanya pertumbuhan jumlah umat,
tentu orang mengharapkan ada pertumbuhan jumlah umat. Tetapi lebih daripada itu, orang juga mengharapkan pertumbuhan kualitas hidup. Bagaimana kita mengetahui bahwa kualitas hidup sebagai persekutuan umat Allah itu meningkat, yakni lewat iman yang lebih dewasa, orang semakin peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan terlebih juga semangat melayani yang lebih tulus. Ketika kita mengerjakan sesuatu pelayanan, kita bekerja bukan karena terlebih perintah, tetapi karena ketulusan hati kita. Itulah pertumbuhan kualitas hidup. Dan pengembangan ini berjalan melalui 3 gerakan bersama. Jadi martabat jati diri ini, pengembangan ini berjalan melalui 3 gerakan bersama, yaitu yang pertama kita kenal dengan komunio atau persekutuan. Jadi orang berkumpul, sekarang orang berkumpul, orang bersekutu. Kemudian partisipasio. Jadi ketika orang berkumpul, orang tidak sekedar berkumpul yang pasif cuma berdiam, tetapi aktif, orang juga perlu terlibat di dalam perkumpulan itu, persekutuan itu. Kemudian misio, perutusan. Ketika orang terlibat di dalam setiap kegiatan, aktivitas kerja, program kerja, orang juga perlu keluar. Orang perlu melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang kita kenal dengan misi. Kita diutus. Ketika kita kembali dalam kelompok dan kita kembali lagi ke tempat kita masing-masing, bukan berarti apa yang kita dapatkan selesai hanya untuk kelompok, tetapi apa yang kita dapat dalam persekutuan itu kita wartakan di luar kelompok kita. Karena ingat, orang adalah terang, garam dan terang dunia. Nah, visi ini menegaskan bahwa sabda Allah menjadi pusat kehidupan gereja. Dalam setiap orang perkumpulan, selalu orang ada satu hal yang sering orang buat, yakni mendengarkan sabda Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi, kita mendengarkan sabda Tuhan, ibadah sabda Tuhan. Bahkan dalam Rosario juga ada sabda Tuhan, ada kutipan-kutipan kitab suci yang orang bacakan, yang mau mengatakan bahwa sabda Allah menjadi pusat kehidupan kita, kehidupan gereja. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah biasanya ada aksi puasa, pembangunan, ada pertemuan-pertemuan. Dan di pertemuan-pertemuan itu tetap akan dibacakan, direnungkan sabda Tuhan. Jadi sabda menjadi pusat kehidupan gereja. Dan sabda yang orang dengarkan bukan cuma sekedar orang dengar. Atau misalnya sebentar dalam perayaan Ekaristi, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita tidak sekedar sudah, yang penting sudah dengar. Tetapi yang kita dengarkan, orang renungkan. Sehingga baik lektor, pemazmur maupun pastor yang menyampaikan sabda Tuhan, tidak percuma orang kasih keluarkan itu kata-kata, tetapi bermakna pada orang hidup. Kenapa? Karena orang renungkan. Orang renungkan, oh ternyata Tuhan bermaksud, ada sampaikan sabda ini dimaksud ini. Dan juga ketika orang renungkan, orang hidup itu. Orang hidup itu, orang tanamkan dalam orang diri, dan orang praktekkan dalam orang hidup. Orang hidup itu sabda Tuhan yang orang dengarkan, yang selalu kita dengarkan ketika orang berkumpul dalam kelompok basis kita, wilayah rohani maupun kelompok kategorial. Kemudian ketika kita sudah menghidupi itu, berikutnya orang juga perlu mewartakan. Orang perlu mewartakan sabda Tuhan yang telah kita dengar, kita renungkan, dan kita hidupi. Orang wartakan lewat apa? Lewat tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya sekarang orang berkumpul dalam perayaan pesta pelindung ini, kita mendengarkan sabda Tuhan. Orang renungkan sabda Tuhan itu. Dan karena renungan itu, permenungan itu, orang mulai hidupi itu. Dan kita wartakan dalam orang kehidupan sehari-hari. Orang wartakan, misalnya sekarang orang berkumpul, sebentar orang balik rumah, pertama orang wartakan di tengah keluarga kita. Sehingga tidak percuma orang datang di sini bukan cuma sekadar pesta-pesta, apalagi bilang pesta pelindung. Orang datang di sini bukan sekedar pesta. Pesta dalam gereja Katolik lain. Kalau pesta memang ada sesuatu yang memang orang dapatkan, bukan sekedar hura-hura. Tetapi orang datang pesta pelindung, orang dengarkan sabda Tuhan, orang renungkan, orang hidupi, dan orang wartakan. Pertama ketika orang kembali ke rumah, orang wartakan itu.
secara konkret lewat bersama dengan anggota keluarga. Kemudian ketika kita pergi ke tempat kerja kita wartakan itu dengan cara kita melaksanakan tugas tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Itu adalah bentuk pewartaan kita. Atau dalam relasi kita dengan sesama kita yang ada di sekitar kita, lingkungan rumah kita, orang tunjukkan bahwa orang adalah orang-orang yang saling berkumpul mendengarkan sabda Tuhan, dan apa yang orang dengarkan itu orang lain juga bisa rasakan lewat orang sikap tindakan setiap hari. Itulah komunitas yang berbasis sabda Allah. Jadi melalui peran Ekaristi, ibadah sabda, pendalaman kitab suci, katekese, kita dibina untuk semakin mengenal dan mencintai sabda Tuhan. Kemudian komunitas ini, basis, persekutuan ini juga berbasis iman. Komunitas yang berbasis iman. Iman orang pahami sebagai jawaban pribadi kita masing-masing dan juga bersama. Jadi orang jawaban secara pribadi maupun bersama-sama atas panggilan Allah yang hidup. Jadi, ada panggilan Allah dan orang semua menanggapi itu semua. Itu panggilan itu. Itulah iman kita. Dan gereja dipanggil untuk menjaga, memahami, menghayati dan mewartakan iman dengan sukacita dan bangga. Orang mewartakan orang iman sebagai gereja, sebagai orang Katolik, dan juga dengan penuh kebanggaan. Jangan malu-malu menunjukkan identitas kita sebagai orang Katolik. Jangan malu untuk mewartakan identitas kita sebagai orang Katolik. Bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan semakin dikenal. Dan jangan sampai orang beriman justru semakin lemah, semakin kurang ketika misalnya orang berrelasi dengan orang lain. Justru lewat perkumpulan seperti ini, persekutuan seperti ini, orang beriman semakin dihidupi. Lewat pewartaan, katekese dan lain sebagainya, orang semakin diteguhkan dalam iman, sehingga ketika kita kembali bersama dengan orang lain, orang beriman justru semakin bersinar, bukan semakin redup. Ingat apa yang Tuhan renungkan pada saat ini, tema yang bagus, lebih baik menyinari daripada hanya sekedar bersinar. Bukan cuma sekedar bersinar, cuma terang begitu, tapi orang perlu mampu untuk menyinari kegelapan-kegelapan yang ada di sekitar kita. Kemudian persekutuan kita juga berbasis persaudaraan. Ingat, orang di sini datang di sini dipanggil untuk membangun persaudaraan sejati antar umat pengurus, umat dengan pastor, serta antar komunitasnya. Dalam paroki sini ada banyak kelompok-kelompok, dan banyaknya kelompok-kelompok itu bukan mau menyatakan keterpisahan, tetapi justru keberagaman itu menyatakan keindahan. Sama tuh dengan di sini ada, kalau misalnya ada rangkaian bunga itu udah paling bagus, bukan karena satu bunga yang berdiri sendiri, tetapi ada banyak jenis bunga yang dirangkai sehingga terlihat seperti menjadi indah. Itu secara umum dalam kelompok paroki, ada kelompok-kelompok kecil. Nah, tolong lihat lebih dalam lagi, dalam kelompok secara khusus misalnya KBK Unit 4. Ingat, persekutuan ini terdiri dari individu-individu, dari orang-orang dengan bakat, kemampuan, dengan talenta, dengan karismanya masing-masing, dengan tugas tanggung jawab masing-masing. Ada pengurus, ada anggota. Dan sekali lagi, perbedaan itu bukan menyatakan sesuatu yang terpisah, terbelah-belah, terpisah-pisah, tetapi sekali lagi justru mau menyatakan tentang kesatuan, keindahan, kerjasama satu dengan yang lain. Dan orang harus mengerti, orang manusia, orang juga ada kelemahan. Dan tugas kita membantu saling menopang satu dengan yang lain. Itulah persaudaraan sejati antar umat yang tercipta, yang terbangun di dalam kelompok kita. Setiap orang beriman, terutama kaum awam, dipanggil untuk mengambil bagian dalam perutusan gereja, mewartakan Injil, melayani sesama, dan membela martabat manusia. Itulah tugas orang semua sebagai komunitas yang berbasis kerasulan. Kemudian yang juga tadi sudah disinggung, komunitas yang berbasis masyarakat. Karena akhirnya
visi gereja kita, Bunda Teresa Kalkuta Gereja Panik Indah yang mengembangkan jati diri dan martabatnya dalam komunitas yang berbasis sabda, iman, persaudaraan, kerasulan, dan masyarakat. Itu tidak bersifat simbolis, bukan cuma sekedar simbolis saja atau kata-kata yang indah yang sekarang setiap minggu terpampang di torpe warta paroki, tetapi menjadi sesuatu yang konkret dalam torpe kehidupan sehari-hari. Itu bisa kita konkretkan dalam karya sosial kita, dalam karya-karya sosial kita setiap hari, dan tugas pertusan pelayanan kita, pendampingan, pemberdayaan, dan apa saja yang kita dapat lakukan, orang lakukan itu demi mewujudkan, mengkonkretkan apa yang sekarang setiap minggu terpampang di torpe warta paroki. Itulah visi gereja, visi paroki kita, Paroki Bunda Teresa Kalkuta Gereja Panik Indah, mengembangkan jati diri dan martabat dalam komunitas yang berbasis sabda, iman, persaudaraan, kerasulan, dan masyarakat.